episode ketiga masih tentang beca. Pak Bajis yang diuber sama polisi lawan arah yang ditarik sampai pada muatan banyak ngomong jomplang. Itu bisa diceritain Pak Bajis di episode ketiga ini. Gini ceritanya. Itu kan kasusnya itu saya beca itu di sekitaran Surabaya, khususnya di wilayah kecamatan Wonokromo. Wonokromo itu terkenal banget ya, Wadi. Ya lontong balapnya itu ada lontong balap tuh. Iya. Lontong balap Wonokromo. Nah, becak waktu itu enak lah, pagi-pagi kayak dan gitu. Gak tahu saya kaget di seberang rel kereta ada polisi. Nah, polisi itu tidak berhadapan dengan saya, kelihatan enggak. Begitu saya tahu, wah saya tancap aja di sampingnya dia, noleh ternyata, dia langsung, becak ini gak oleh melawan arah, malah melawan arah, tarik saya, baju saya sampai hampir mau jatuh, saya pegangan kencang setir becak, saya tancap becak itu, terus langsungnya akhirnya polisinya lepas ini. Tapi baju sampai apa nih? Enggak ya, cuman leher saya juga kayak, iya. Berarti begitu pakai kaos waktu itu. Kaos panjang. Panjang ya. Sampai topi, berarti pakai topi ya karena ada seperti matahari. Ya udah. Caping apa topi apa? Biasa. Biasa. Ada tuh kadang kalau di Jongge itu pakai caping gitu. Enggak, anak muda ya kalau pakai caping itu orang tua. Iya boleh. Setelah Pak Dile melalui masa-masa sulit itu ketemu polisi yang muat banyak itu, Pak Dile bisa ceritain sampai ke waktu itu ceritanya gini, ada pedagang bawa dagangannya itu daun jeruk purut. Satu. Tapi ini masih daerah Wonokromo apa? Daerah Wonokromo juga. Tapi mau dibawa ke Pasar Induk Keputaran. Pasar Induk Keputaran itu pasar induknya Provinsi Jawa Timur, tempat semua barang dagangan sayur maur dari kering maupun basah itu ada semua. Di situ semua, termasuk dikirim ke Balikpapan, ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, lewat situ semua. Waktu itu saya muat lah, tidak tahu, lupa saya ongkosnya berapa, 25.000 itu berapa waktu itulah. Saya muat lah, sampai di jembatan Kalirolak sana, sudah hampir dekat dengan Pasar Keputaran tuh, saya nggak kuat ngayuhnya, becaknya jumplang. Tuh kalau boleh tahu muat apa sih Pak De sebenarnya? Muat daun jeruk purut. Seberapa banyak? Banyak lah, kalau bisa lebih dari 200 kilo itu lah. Tapi kalau teman-teman tahu itu ada filmnya Hantu Jeruk Purut tuh, jadi hantu tanpa kepala. Oh ya, itu lain cerita mas, itu kan cerita filmnya. Pascal ya, itu hantu Pascal ya, berarti dia nanti kepalanya itu hantu jeruk purut tuh yang di Jakarta tuh, tapi mitos apa enggak tahu. Pokoknya itu pernah diangkat di film tuh, hantu tanpa kepala. Kalau ngomongin tentang ya kali itu mungkin jomplang tuh karena ada hantunya tuh. Oke. Kita setelah bercerita tentang becaknya Pak De, boleh bercerita tentang itu Pak De, usaha Pak De yang baju itu boleh ceritain, yang sampai hampir kebakar itu Pak De boleh ceritain gimana awal mulanya Pak De dapat dari orang yang percaya buat ambil modal baju, Pak De bisa cerita? Itu ceritanya begini. Suatu saat ada saudagar baju nawarin dagangan baju. Nah, kebetulan beliaunya tuh punya lapak di Pasar Wonokromo. Wonokromo masih Surabaya Pak De? Surabaya. Saya belum pernah main ke sana tuh. Suatu saat saya diajak, ini loh tempat lapaknya, masih rame kok pasarnya untuk jualan baju, insya Allah dapat. Wah, oh ya, oke lah waktu itu, oke. Nominalnya 25 juta, pas sekitar 30 juta itulah.
saya dagang pakaian anak sekian, remaja sekian, dewasa sekian, dan lain sebagainya, banyak lah. Dengan nota-nota bonnya itu udah ada semuanya. Oke lah, mulai hari apa itu saya buka, berlanjut sampai tahun 2000 lah. Ya sambil di rumah juga jualan pakaian itu saya jualan. Ya lumayan lah, dapat uang lah untuk makan ya Pak. makan, untuk setoran juga. Dulu masih sama mantan istri ya, saya udah jadi istri. Sebelum masih pacaran, saya. Pacaran. Tunangan saya. Tunangan. Tapi itu kejadian kebakarannya tahun berapa Pak? Kalau kejadian kebakarannya itu saya udah menikah. Saya 99 menikah. Itu pas kejadian kebakarannya itu Pak? Pas kejadian kebakaran itu pas istri saya hamil anak yang pertama. Udah berjalan berapa bulan Pak? Udah 7 bulan lah anak saya itu. 7 bulan. Berarti dengan Si ini Rafli. si anak pertama si Rafli. 2 bulan lagi berarti melahirkan ya Pak, 9 bulan dalam kandungan. Ya, Terus diuji dengan kebakaran itu ya Pak. jadi kebakaran tuh ya mau bagaimana ini namanya, diuji oleh Allah ya. Kita harus sabar, kita harus tabah, kita harus siap menerima itu. Bagaimanapun itu juga bukan harta saya, itu hartanya Titipan, Allah iya. semuanya. Setelah Setelah itu ya karena saya juga punya pekerjaan di proyek itu, jadi kerja di kantor proyek ya, otomatis saya tetap melanjutkan pekerjaan saya yang utama. Karena nggak punya dagang pakaian ya sementara stop, nggak jualan, kurang lebih paling sekitar 2 bulan atau 1 bulan lah. setelah kebakaran itu Pak. Lah kebakaran tuh tetap jualan lagi dengan modal gaji saya Dari waktu proyek. itu 700.000 Per bulan ya Pak. Terus kalau diuangkan sekarang ya mungkin sekitar ya bisa sampai 7 jutaan lah. besar ya Pak. Padi waktu Padi udah kebakaran itu Padi masih tetap dagang baju apa enggak? Masih tetap, Tapi di mana itu? tapi saya jualan keliling. Oh, Padi kayak digendong atau ada pasar itu. Pak, baru di pasar malam berarti ya? Atau keliling keluarga-keluarga? Ada ini pasar mingguan waktu itu di Masjid Agung Surabaya. Pasar minggu itu maksudnya di mana Pak? Pasar mingguan, hari Minggu. Oh, hanya hari Minggu aja. Hari Minggu sama hari libur. Tanggal merah berarti. Nggak merah. Jualan untuk baju-baju yang sisa-sisanya aja Ya, berarti. lumayan lah waktu itu ya, dapat lah sekali jualan itu ada yang dapat 1 juta dan 1.500.000. Kalau boleh tahu brand-brandnya sendiri baju dan celana itu brandnya apa ya Pak? Waktu yang Pak jual itu? Waktu itu saya udah beralih khusus untuk ke pakaian-pakaian dewasa untuk perempuan. Brandnya waktu itu ini lebih ke baju-baju santai, baju tidur, baby doll, kayak piyama ya. piyama, baby doll, piyamanya piyama impor dari Cina itu. Bahannya Itu halus, tipis Pak. bahannya halus, Halus ya? halus. Waktu itu kalau lokalnya ya Amro atau Amro, ada lagi apa itu. Kalau begini nih kadang lupa Mas. Begini. Iya, nggak apa-apa, nanti kalau udah itu baru ingat. Itu ingat. Dia manusiawi. Tapi ya. Amro itu udah terkenal di Indonesia, itu udah termasuk Masuk bagus. mahal ya. Waktu itu kalau kita belanja itu bahasa Jawa ini kulaan. Order, kalau sekarang itu Iya, orang order. katakan order. Order itu 25.000, kita nawarkan 40 umpamanya. Itu orang nggak boleh 30 gitu umpamanya. Ini tawar-penawaran istilahnya, karena dagang di pasar jadi orang tawar-menawar. Tapi dapat harga yang cocok ya Pak. Nggak boleh 37,5, 35 lah. Kalau dari 25.000 ke 35 kan udah dapat 10.000. Iya benar-benar. Satu baju. Ada baju. Nah, kadang kan bisa sampai ada yang kulaan 5, kadang gitu. Lumayan yang 5 potong udah 50.000, itu satu merek.
belum kayak ejaran yang satu yang kayak baju-baju piyama tidur itu yang dari Tapi baju piyama di waktu itu cukup tren ya Pak, karena Oh. tidur tuh pasti pakai baju sampai itu. sekarang masih tren Mas. Masih tren ya? Sampai tren sekarang. Cowok cewek ya Mas ya, Pak Pade? Perempuan semua. Oh, cowok nggak ada piyamanya ya? Jarang. Ada juga sih tapi jarang. Lagi. Untuk Pade pas habis dagang baju tuh di pasar Minggu, ya kan, tiap tanggal merah, gimana penjualannya, omsetnya Pade? Rame apa enggak? Apa lebih gratis turun bagaimana? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu kan anak saya kecil. Saya mulai 99 sampai 2005 itu saya ngontrak Mas. Untuk sama ngontrak rumah maksudnya. Jadi saya mes ya Pak dia sama istri sebelum lahir anak yang pertama itu sudah mulai lahir dari ya? setelah menikah 99 itu sampai 2005 anak saya umur 6 tahun umur 6 tahun. Jadi kontrak dulu ya Pak dia? Itu ngontrak saya selama 6 tahun. Nah selama 6 tahun itu dari hasil saya kerja keras sama istri, bukan saya sendiri Mas, sama istri, dan partner ya, istri partner itu, dari itu ya. istri saya sebagai pendongkrak pekerja mendoakan. Amin. Jadi dia walaupun dia di rumah itu tetap bekerja karena mendoakan, doanya itu yang susah. Itu yang dijabah. Doanya istri itu yang dijabah mahal ya. harganya. Jadi tiap malam istri bangun untuk tahajud doain Pak dia. Nah selesai itu dari hasil kerja itu saya kumpulkan, alhamdulillah saya bisa beli rumah. Yang ditawarin ke Pak ini. Waktu saya ngontrak rumah itu pun saya sudah ada pembantu rumah tangga yang bantu saya, anak saya. Pak dia ngurusin anaknya Pak dia. Ngurusin anak saya. Jadi mulai tahun 2000 sampai tahun 2000 ya hampir sekitar 6 tahunan lah itu ada yang cukup bantu. lama ya Pak dia? Jadi 6 tahun tuh ada pembantu, ngomes juga. Iya. Luar biasa ya Pak dia. Tapi perjalanan selama 6 tahun itu apa kendalanya Pak dia? Ada nggak? Apa mungkin mes-mesannya harganya terlalu mahal atau Enggak, alhamdulillah standar ya? saya 2 orang bahkan itu yang membantu rumah tangga di rumah saya. Untuk ngurusin rapi aja bro. Untuk ngurusin rapi sama bantu ngurusin dagang. Karena waktu itu saya juga usaha penggorengan kerupuk. Sekaligus saya packing sendiri. Ada yang packing untuk warung-warung itu 1.500-an. Kalau itu kerupuk apa nih Pak dia? Kerupuk untuk dimakan itu seperti kerupuk. Bukan kerupuk kulit ya Pak dia? Kerupuk kulit ada juga. Oh banyak. Saya juga variasi berarti. Kulakan kerupuk kulit juga. Terus kalau kulit itu waktu itu kiriman ke warung itu 1.000. Warung jual menyesuaikan pelanggan, ada yang 1.500, ada yang 2.000. Itu tahun 2000? Sekitar pokoknya tahun 2000 lebih sampai sekitar 2000 ya sekitar 2008 lah. Saya sudah ada itu usaha kerupuk itu. Usahanya selama 6 tahun tuh banyak ya Pak dia? Dari proyek, baju sampai kerupuk ya Pak dia? Proyek, baju, terus kerupuk. Itu jalan semua Pak dia? Jalan semua itu. Berkah ya berarti ya Pak dia? Ada kiriman snack kacang-kacang itu, kacang kelinci kalau orang Solo mengatakan. Oh, 2 kelinci ya Pak dia? Bukan, lain 2 kelinci itu kan pabrikan itu Mas. Kacang goreng. Oh, kacang goreng. Kacang goreng yang asin itu gurih itu. Itu. Atau juga bikin rempeyek. Kok usahanya semakin banyak ya Pak? Ya sambil karena kita juga ada permintaan kita coba. Ini tadi taruhnya di mana kerupuk rempeyek itu taruhnya di mana? Kirim di warung-warung. Oh, taruh gitu di warung. Iya, saya hitung waktu itu punya sekitar 30 warung. Banyak sekali ya Pak. Kalau satu warung itu nominalnya 20.000 kali 40
kan. Berapa itu Pak? Di tempat itu Pak? Berapa Pak? 2 kali 4 kan 8. 8. Ya 800 kan. Banyak ya, itu nggak sepele ya berarti. Itu 1 minggu mas. Kali 1 bulannya berapa Pak? Ya kalau kalau anggap kotornya 600 lah, 2.500.000 kan Pak. Sudah masuk gitu Itu dari lumayan. grup lumayan. aja itu. Grup doang itu. Gaji kerja kantor, proyek tetap butuh. Dari Dari grup lagi. bajunya mingguannya itu. Masih ada juga itu baju. Gitu. Apa dua pembantu untuk 4 ya, proyek, baju, kerupuk, peyek. Ya kan? Jadi 2.000 aja ya Pak ya. Saya bikin kacang atom sendiri itu yang manis-manis itu pernah itu saya. Cirolu aku